pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan. Yang pertama harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Yang kedua harus bahagia karena beruntung bertemu Dhamma, mengenal Dhamma. Syukur-syukur mempraktekannya. Dan yang ketiga harus bahagia karena masih hidup sehingga masih bisa tokar-tokar mencari pesangon untuk dibawa pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Saudara-saudara, kita sudah sampai pada akhir bulan April 2023. Rasanya sekejap sekali, plus 3 bulan sudah berlalu. Jadi kalau hari ini minggu terakhir bulan April kita bertemu lagi, ada anicca dari Wihara Bodhiwangsa, khususnya di studionya. Bersama dengan saya di studio 4 makhluk Dhamma yang semuanya beruntung terlahir sebagai manusia, beruntung kenal Dhamma, ketemu Dhamma, dan beruntung masih hidup. Berada di studio, saya ditemani oleh sahabat Dhamma, pecinta Dhamma yang sudah kita kenal banyak dalam berbagai episode, Ibu Dr. Susan. Lalu seperti biasa manusia yang mengangkat dirinya sendiri sebagai moderator, Adianto yang juga kepala sekolah Putra Bangsa. Tapi ada satu makhluk baru. Ini orang yang sahabat Dhamma, pecinta Dhamma, yang memberi warna khas di bulan April ini karena beliau juga bisa kita jadikan ajang belajar tentang apa toh maknanya keberuntungan kedua, yaitu mengenal Dhamma. Tapi mau kemana tergantung moderator. Baik, terima kasih Bu Lani. Selamat datang ibu-ibu di studio kita, khususnya untuk Bu Nini. Ya, senang melihat Bu Nini bisa bersama kita. Saya yakin pemirsa semua kita bisa banyak belajar dari pengalaman Bu Nini, dan tentu saja apa yang akan disampaikan Bu Nini nanti akan dilengkapi oleh Bu Susan, dan kita akan lihat cara pandang Dhamma atau cara pandang lain yang akan disampaikan oleh Bu Lani. Karena tugas saya kan cuma begitu ya, cuma mengumpulkan serpihan-serpihan dari ibu-ibu semua. Ya, memang pinter Pak. Tapi sebenarnya Bu Nini ini bukan orang baru sebenarnya. Iya. Cuman belum tampil. Selama ini namanya tersebut, tapi kita suara. Betul ya, Bu Susan? Bu Nini, topik kita hari ini adalah bagaimana Dhamma itu atau ajaran kebenaran itu bisa bersentuhan dalam kehidupan Bu Nini. Atau bagian Dhamma yang seperti apa yang Ibu Nini dapatkan atau jadi jalan masuk buat Bu Nini melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Mungkin kita bisa mulai dari sana, Bu Nini. Silakan Bu Nini. Sebelumnya selamat pagi para pecinta dan sahabat Dhamma. Saya memperkenalkan diri lagi, saya Nini, dan saya selama ini merupakan salah satu pendengar dari Dhamma Talk yang sudah sekian lama berlangsung di Klaten. Baik, Pak Adi menjawab pertanyaan Pak Adi tadi. Mungkin saya akan mulai dari persinggungan pertama saya dengan Vihara Bodhivamsa di Kebumen. Jadi tahun 98 saya menjadi dosen di pusat bahasa Inggris di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Nah, suatu ketika saya itu mendapatkan gulungan tentang beberapa ajaran Dhamma begitu yang dikeluarkan oleh Vihara Bodhivamsa. Iya, gulungan seperti flyer seperti itu dibawa oleh staf admin yang
kebetulan bekerja di situ. Ketika saya membaca itu yang tertera di situ, saya lupa apa saja yang ada di situ. Tapi saya ingat sekali perasaan hati saya ketika itu. Langsung tek gitu, kayak ada sesuatu yang connect. Dan saya saat itu memiliki keyakinan suatu ketika aku akan datang ke vihara ini. Nah, waktu berlalu tahun 2002, di suatu siang itu Ibu Megawati, sahabat saya sesama dosen di situ yang adalah adik bungsu Bulani, itu membawa beberapa buku yang ditulis oleh keluarga Bulani dalam rangka ulang tahun ke-75 kalau tidak salah waktu itu. Betul, Mau. Tante Ho, Mama Bulani. Saat membaca testimoni yang ada di situ, saya tuh langsung jatuh hati dan serasa tidak mau berpisah dengan buku itu. Buku itu mengisahkan perjuangan keluarga Bulani ketika tahun 1965-1966, bagaimana mereka berjuang ketika Papa Bulani itu diambil dalam waktu itu karena G30 SPKI, tragedi G30 SPKI. Saya banyak sekali belajar dari perjuangan keluarga Bulani waktu itu. Nah, pada saat yang sama, suami saya, Dr. Mahar Agusno, dan saya itu sedang mengadakan pelayanan untuk anak-anak Timur Timur, pengungsi Timur Timur yang ada di Gunung Kidul. Jadi setiap hari Minggu kami ke sana sekedar mengajak anak-anak itu bermain, bercerita seperti itu. Kemudian karena waktu itu kami juga sedang mengadakan riset, sahabat riset kami di UCLA, Dr. Robert Lemelson, itu memberikan approval kepada kami untuk mengumpulkan materi-materi tentang trauma. Kok ya pas seperti ditata gitu. Di sini ada anak-anak Timur Timur yang mengalami trauma perang waktu itu. Di satu sisi ada keluarga Bulani yang pernah mengalami peristiwa pahit G30 SPKI. Nah, kemudian kami juga diundang untuk memberikan terapi kepada anak-anak yang berada di panti asuhan Ganjuran. Nah, di Ganjuran itu kami bertemu dengan seorang anak yang berusia 9 tahun, anak seorang tahanan PKI juga, yang pada tahun itu 2002 itu masih mengalami trauma. Nah, dari kasus yang kami miliki ini kami presentasikan di Harvard Medical School waktu itu, karena suami saya kemudian mendapatkan beasiswa postdoc di Harvard Medical School. Dan saya juga boleh mendampingi sebagai honorary fellow di sana. Kami presentasikan. Dan itu mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa di kalangan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berada di Boston. Mereka menyuruh kami, ayo Pak Mahar, Bu Nini, itu diangkat lebih jauh lagi, karena itu tidak sekedar menyangkut history, tetapi itu juga menyangkut banyak hal lain. Itu tidak saja history, kesehatan, politik, tapi menyangkut berbagai dimensi. Akhirnya saya menulis email ke Bu Megawati, kalau saya panggilnya Mbak Mega. Saya menulis email kepada Mbak Mega, boleh enggak kisah keluarga Mbak Mega yang sedemikian luar biasa ini kami angkat ke dalam film. Kemudian Mbak Mega bilang, ya aku tak ngomong Mbak Cik Lansik ya. Gitu. Nah, akhirnya tahun 2003 Agustus kami balik ke Indonesia. Kami dipertemukan dengan Bulani. Dan entah kenapa langsung juga ada klik di hati saya, di spiritual saya, dan apapun yang Bulani ceritakan, apapun itu
itu seolah-olah saya itu menjadi seperti spons. Jadi langsung absorb semua cerita Bulani. Dan tahun 2004 kami mengadakan international workshop tentang PTSD, post stress trauma disorder di UGM dengan mengundang pembicara-pembicara internasional. Kami mengundang Bulani untuk memberikan testimoni waktu itu. Dan saya teringat sekali bahwa Bulani memberikan testimoni, beliau bisa keluar dari trauma, dia bisa keluar dari kepahitan itu karena meditasi vipassana. Nah, mulai itu kami, Mas Mahar dan saya rajin main ke Klaten, dan Bulani sangat rajin untuk membagikan semua wisdom yang sudah beliau miliki saat itu. Jadi korban kebajikan, korban damai. Jadi luar biasa kalau bisa diserap itu kan yang hebat, yang nyerap itu bukan yang ngomong, tapi yang terinspirasi gitu toh Bu Susan. Yang hebat kan bukan pembicaranya tapi pendengarnya. Bu, kalau kita langsung lihat yang dari sekian banyak yang Ibu serap, ada hal yang paling menarik nggak yang buat Bu Nini? Oh, yang ini nih, kalau Bu Nini sama Pak Mahar sering pakai istilah, yuk apa tuh, kulaan dulu ke Klaten istilahnya. Ya, apa sih yang karena bagi saya tiap hari di sini ya, udah dengar itu ya. Mungkin kalau saya di posisi, oh kadang-kadang kulaan dulu ini apa sih yang Ibu dapat gitu? Ya. Yang pertama, pelajaran pertama saya yang saya dapat dari Mbak Lani adalah tentang regulasi emosi. Kalau Bu Susan nanti pasti bisa memberikan penjelasan dari sisi psikologi dengan sangat mendalam. Regulasi emosi dalam bidang apa? Kemarahan. Ajaran pertama Bulani yang saya ingat adalah kalau kita marah dan kita melempar kemarahan itu kepada orang lain, kita itu ibarat melempar bola api. Yang terbakar pertama adalah diri kita, tangan kita. Ujiannya dapat A plus. Masih ingat? Masih ingat. Ya. Masih sangat ingat. Itu membuat saya yang waktu itu orang yang sangat temperamental itu menjadi tercenung. Iya, berarti selama ini tuh aku menyiksa diriku terlebih dahulu sebelum aku itu bisa menyiksa orang lain dengan kemarahanku. Wow, that was a really that aha moment for me untuk menyadari itu. Jadi ya mulai saat itu kalau aku mau marah gitu ya, aku tahan dulu deh. Ini tanganku, ini mulutku, ini pikiranku, sebentar. Jadi Mbak Lani juga mengajari amati dulu toh. Pikiranmu itu kamu amati. Setiap gerak pikiranmu, setiap gerak hatimu, tes dulu intensimu apa. Itu merupakan regulasi emosi yang sangat luar biasa buat saya. Nah sekarang silahkan Bu Susan gantian bercerita kalau dari sisi regulasi emosi, dari sisi psikologinya itu bagaimana? Gimana sih? Kalau tadi saya pikir bottom line-nya Bu Nini pakai jurus nggak mau rugi kan, diajarin ngapain rugi, kamu bakar diri sendiri dulu gitu ya. Kalau saya bilang labelnya paling gampang itu jangan rugi gitu ya. Kalau Bu Susan lihatnya gimana? Ya kalau saya melihat begini, memang kemarahan itu terutama sih kalau dari segi psikologi itu yang rusak itu diri. Jadi kemarahan kita itu kalaupun kita lemparkan ke orang lain ya, ini kalau enggak pakai istilah bola api itu kan sebetulnya bola api itu kan sebetulnya metafora memudahkan. Intinya kalau kita pegang sesuatu yang membara, itu tuh yang terbakar tuh kita sendiri dulu. Tapi kalau dalam psikologi itu kan begini, nanti saya kira Bulani itu juga akan connect ke tentang bagaimana seseorang itu melihat kenyataan gitu kan. Jadi misalnya gini, kita tuh mau marah seperti apapun, bola itu dilempar. Kalau orangnya itu nggak menanggapi kemarahan kita, kan dia nggak terbakar. Catch snowball ya, istilahnya. artinya saya sendiri tuh yang sebetulnya secara
secara fisiologis dulu nih, itu kan semua adrenalin kita tuh udah naik nih, kortisol kita itu udah naik. Artinya kalau Bu Nini tadi mengatakan terbakar, ya terbakar secara fisik. Itu tuh kita emang terbakar. Nah saya tuh masih ingat Bulani juga, ini jadi saya kaitkan itu. Saya tuh kan pernah sakit ya Bu, saya bilang kalau menurut dokter tuh CMV. Jadi, jadi kayak virus yang ada di tubuh saya tuh konon kabarnya tuh bisa karena dulu itu ini kena virus cacar air yang itu tuh bisa ada di saraf, jadi laten. Jadi itu bisa muncul gitu kapanpun, apalagi kalau kondisinya itu imunitasnya turun. Itu kan menurut dokter ya. Sehingga waktu itu tuh saya 6 bulan tuh nyeri kepala tuh nggak bisa sembuh. Dosis paling tinggi untuk analgesik itu nggak mempan. Sampai mata saya tuh berair gitu ya. Nah terus itu pernah kalau rawat inap tuh sampai diinfus loh analgesiknya, karena tablet tuh nggak mempan, kan ngeri. Jadi diinfus tuh baru bisa, tapi kan fisiknya jadi nggak enak banget ya. Analgesik tuh efek sampingnya juga nggak baik gitu. Nah ketemu Bulani lah. Jadi habis saya rawat inap, terus 6 bulan masih up and down nyeri kepala itu, saya ketemu Bulani tuh makan di mana tuh Pak, di seberangnya Putra Bangsa itu. Papringan. Nah Bulani itu cuman bilang kebencian Bu Susan tuh besar banget. Jadi bukan CMV. Ini karena kebencian. Ya. Terus apa betulnya atau tepatnya itu Ibu cek dari mana? Jadi diagnosis. Oh gitu ya Bu. Iya. Di ajaran Dhamma itu jelas Bu. Misalnya Bu Susan cemas, itu yang kena bagian fisik yang mana itu akan kena. Dan itu kalau di meditasi itu akan kerasa gitu. Ini kok lebih hebat dari dokter gitu. Nah, terus saya tuh mencoba mengamati diri dan ya yang namanya saya tuh kan orang pintar Pak. Kalau diomongin Bulani cuman kayak gitu ya nggak percaya. Saya mencoba mengamati dari segi ilmu biologi itu seperti apa ketika orang marah gitu. Nah saya kan ya harus cari buku yang lebih baik daripada omongan seorang tua di Papringan gitu. Saya baca bukunya Damasio. Dan Damasio itu mengatakan kemarahan itu tuh neurotransmitter yang muncul tuh apa. Lalu reaksi fisik kita tuh seperti apa. Karena kalau orang marah itu adalah fighting. Jadi ketika fighting, semua muscle, otot itu pasti aktif. Nah ketika aktif tuh tegang. Nah Bulani itu cuman bilang, ini loh kemarahan itu ada di sini. Jadi semuanya itu akan bikin Bu Susan pusing. Kok yo pinter ya kayak Damasio gitu. Nah kalau dikaitkan dengan Bu Nini, saya merasa itu loh membakar diri itu fisik dulu deh, jangan ngomong tentang main. Maksudnya itu yang paling gampang dirasakan menurut saya. Jadi kalau orang belum mengenal Dhamma diomongi main, tambah ngeyel. Ngeyel toh. Kok pikiran bisa terbakar. Nah yang goblok tuh dari fisik dulu, nek orang bodoh itu ya yang bisa teramati. Nah saya waktu itu merasa oke lah, saya nggak bicara tentang main, kebakaran main itu saya belum mau ke sana dulu. Saya harus paham fisik gitu. Nah apa yang saya lakukan itu adalah saya meditasi juga belum ahli kan Bu Nini. Ya udah relaksasi dulu. Yang paling gampang tuh relaksasi Bu. Jangan menghilangkan kebencian dulu. Angel kuwi gitu kan. Bagaimana itu yang jadi saya latihan relaksasi itu ya. Yang paling gampang kan saya tuh belum ngerti metodenya bahwa sebetulnya mengatur nafas untuk tenang seimbang itu menurunkan semua respon. Tapi itu saya nggak ngerti. Yang paling saya pahami adalah atur nafas aja dulu. Bahwa sebetulnya di ajaran meditasi itu memang yang paling penting. Kalau nafasnya memburu berarti itu ada reaksi kita yang memang bikin semuanya tuh tegang gitu. Nah saya mulai relaksasi itu kok nyeri kepalanya tuh berkurang. Dan tanpa obat yang sangat analgesik yang sangat ngeri itu saya bisa tidak nyeri kepala gitu ya. Nah, lalu saya berpikir apakah yang terbakar itu hanya tubuh gitu kan Bu Nini. Nah, di tahap berikutnya itu saya belajar banyak dari Bulani itu, tapi mungkin 5 tahun kemudian. Jadi gobloknya 5 tahun ya. Jadi 5 tahun itu saya hanya mencoba supaya tidak terbakar secara fisik dulu gitu. Nah 5 tahun kemudian
baru saya paham bahwa saya diberi banyak buku Bulani tentang meditasi Vipassana, dan di situ jelas kita itu bisa terbakar pikirannya, karena ketika kita marah itu tuh semua itu terblokir ya. Kesadaran kita, kejernihan pemikiran kita itu terblokir. Dan kalau di di psikologi itu kan namanya intrusion ya. Kita itu kayak di pop up terus gitu, pikiran-pikiran yang membuat kita marah gitu kan. Nah, lalu juga ada istilahnya tuh kalau anak sekarang kerennya tuh overthinking kan Bu. Nah, overthinkingnya itu pikiran dan perasaan yang membuat kita marah. Nah, itu artinya saya tidak bisa melihat secara jernih juga situasi apa yang terjadi, tetapi saya itu menggunakan pemikiran-pemikiran saya sendiri untuk membakar kejernihan pikiran saya gitu. Nah, ini lalu saya mulai merasa bahwa meditasi itu sebetulnya bukan sekedar relaksasi fisik, tetapi bahwa saya mencoba melihat kemarahan saya itu loh yang paling penting, supaya enggak bensinnya tuh disiram terus. Nah, tetapi menurut saya itu juga baru di pengetahuan ya Bulani. Artinya saya bukan praktisi meditasi yang betul-betul bisa tenang seimbang waktu itu ya. Menurut saya, tapi saya paling enggak punya pengetahuan baru bahwa terbakar itu bukan hanya fisik tetapi juga mind. Nah, mungkin ini suhunya kan yang harus menanggapi nih. Karena kita ini pembelajar yang stupid ya. Di istilah bahasa Pali yang ibu berdua lakukan itu di tahap pariyati, paling tidak punya pemahaman. Sedikit lagi untuk dilengkapi menjadi pati-pati, jadi di tahap praktek. Tapi seketika pariyati diserap, mau tidak mau sedikit banyak pasti ada pati-pati, ada praktek. Nah, cuma seberapa jauh harusnya praktek itu dilakukan atau membantu kita nantinya, Bulani. Ini jadi persinggungannya saya bisa simpulkan dulu dari ada emosi-emosi yang keluar, yang disebut orang kemarahan, penolakan dan sebagainya. Ini yang jadi persentuhan awal sepertinya. Bulani lihatnya seperti itu. Orang goblok itu ada gunanya. Saya sendiri merasa untung saya ini goblok gitu ya. Jadi penderitaan yang saya alami, itu jauh melebihi Bu Nini atau Bu Susan. Karena secara fisik saya itu sampai hampir seperti muntahnya kayak berdarah. Jadi bleeding di dalam mahnya itu. Kemudian yang tadi vertigo. Saya menderita epilepsi tapi jenisnya bukan jenis berbusa-busa itu, tapi hilang beberapa detik gitu. Jadi bisa kamu nih siapa? Siapa gitu. Saya lupa wajah saya sendiri, jadi saya bisa, ternyata itu kaca. Saya lupa wajah saya sendiri. Seperti itu. Jadi gobloknya untung saya seperti itu, sehingga muncul jangan-jangan aku gila ya. Ini kok saya teruskan ini gila gitu. Nah, untungnya kalau orang itu punya banyak kebajikan, entah apa kebajikan saya, tapi pasti ada buahnya yang membawa pada hal-hal yang baik. Itu saya ketemu Dhamma itu dalam usia 40 tahun. Jadi selama 40 tahun itu sebenarnya saya hidup dalam kebingungan. Sebenarnya hidup ini ngapain sih? Saya pernah lihat sampai orang yang gulung-gulung pada orang kaya. Aku hidup untuk apa? Nah, ini orang sukses kok bisa sampai penderitaannya kayak gitu. Bagi saya itu aneh gitu ya. Maka ketika saya bertemu dengan meditasi, waktu saya ketemu sama Bu Susan, saya ngalami Vipassana yang pertama kali itu tahun 94 pertama kali saya meditasi 10 hari Vipassana. Dan yang dikatakan bagaimana pikiran bekerja itu kelihatan sekali waktu 10 hari nggak boleh ngomong dan jalan pelan-pelan untuk ngamati. Kesadaran kedodoran, loh kok sekarang tanganku sudah di sini, makan harus diamati. Jadi ini nggak boleh buka sebelum ini deket gitu. Ini nggak boleh pergi sebelum ini nutup. Ini nggak boleh mengunyah sebelum ini turun. Jadi setiap momen ini tek tek tek
bukan shot semua. Kalau kita kan gitu, kan gitu, multitasking kan, hebat sekali. Ternyata itu goblok. Jadi waktu ngerti itu, sesuatu yang otomatis terjadi adalah kotoran batin itu menurun. Jadi kalau sudah ngerti loba, dosa, moha, nafsu, mau, serakah, lagi, nafsu, benci, marah, nafsu, aku hebat, segala macam, itu otomatis turun. Contohnya gimana? Sesudah kira-kira 4-5 hari, saya sudah nggak doyan makan. Sebentar sekali makan sudah cukup. Lama banget, penderitaan besar sekali gitu. Iya. Jadi kalau dulunya yuk kita kesana makan. Iya. Rasanya, aduh, makan tuh penderitaan. Terlalu lama. Gitu masih gobloknya setengah mati, hujan turun. Wah, saya kan murid yang bagus. Pelan. Padahal hujan itu. Sama Bante Giri waktu itu. Waktu sore, Bante Girinya senyum-senyum gitu. Ya kita pakai kebijaksanaan. Kalau yang namanya hujan ya cepat-cepat jalan cepat bernaung supaya tidak sakit. Jadi kita ngekeknya di rumah sana gitu. Iya. Rasanya gila. Ini murid yang disiplin, murid yang tenang seimbang. Pengen dapat penghargaan. Nah, hal-hal yang kelihatan sepele itu membawa satu kacamata baru ya, melihat hidup itu jadi bukan itu. Tadinya saya harus dihargai, harus nomor 1 siapa. Kita bilang so what gitu. Ada remnya secara otomatis. Makanya saya ngomong nggak bisa diomong lah itu. Dapat benar-benar karena kita melepas loba, melepas dosa, melepas moha. Dapatnya apa? Dapatnya A loba, A dosa, A moha. Jadi memang yang namanya meditasi itu secara benar, betul itu memang sedikit banyak membebaskan. Makanya jangan heran kalau yang kotor-kotor, kemarahan lah, keserakahan lah, tiba-tiba kok berkurang ya, dari mana? Ya dari kesadaran yang dipertahankan from moment to moment to moment to moment. Lama-lama kita mudeng kok. Aku ini aku mau nyurangin Bu Susan ini. Ini aku mau aku baik sama Bu Nenek supaya aku nanti dapat baliknya lebih banyak cuan. Jadi lama-lama gini ketawa sendiri. Betul. Itu apa gitu. Jadi tiba-tiba tuh menurut saya bisa ngerti loh. Ini yes, ini no gitu. Jadi tiba-tiba, ya tapi kan aku suka. Ya tapi bukan itu. Ada rem gitu lah. Rem ini yang saya katakan sebagai gile. Aku punya rem di dalam diri. Enggak usah ditunggu dari luar harus gini-gini. Tiba-tiba saya sadar bahwa enggak, itu enggak boleh. Menyenangkan, iya tapi enggak. Ada kekuatan untuk no gitu loh. Itu luar biasa tuh. Bukan sesuatu yang begitu saja terjadi. Itu latihan bener karena kita ini kalau nyadari goblok itu kita sudah pinter loh. Celaka atau kita ini nganggap kita pinter ternyata goblok. Maka banyak hal yang seperti sulapan, kayak saya bilang sulapan ya, karena tiba-tiba kita ngerti bukan itu yang dicari itu bukan itu, yang berharga itu bukan itu. Makanya Dhamma itu cita rasanya satu, yaitu cita rasa liberation, pembebasan. Kita terbebas dari yang nggak karu, orang kanggo gawil, yang nggak terpakai. Kita tiba-tiba sepertinya tuh, gitu. Kalau tadinya, ruwetnya setengah mati, kok tiba-tiba tuh, kok nggak ruwet gitu. Sebenarnya itu sederhana, analisanya kehidupan juga sederhana. Maka benar-benar betul kalau kita ini harus merasa kaya bener kenal Dhamma. Lah itu saya. Lah Pak Adi, jangan cuma mantok-mantok dengan gimana? Yeah. Nah, saya lagi mau ngambil dari kacamata yang saya lihat psikolog juga. Iya. Ini dokter ya psikolog, tapi
semakin dokter semakin goblok gitu ya. Kita setelah mengetahui pariyati, oh ada kemarahan, ada emosi negatif, ada hal-hal di luar yang saya memilih responnya kadang-kadang membuat saya tidak nyaman. Di tahap-tahap tertentu kan kita punya itu pemahaman. Kita punya belum praktek, masih. Ibarat kita udah siapin pagernya, kadang-kadang pagar itu sifatnya ini harus kita jaga tutup dari itu. Tapi kadang-kadang karena kita tidak aware, waspada, kita lupa masuk loh. Nah, nanti saya mau balik ke Bu Nini. Ini yang Bu Nini bisa muncul itu yang seperti apa sih yang emosi negatif? Kalau saya merasa saya dari buah pikir terus sensasi itu udah jadi sinyal bahwa ada sesuatu yang saya harus waspadai. Kalau dulu sebelum kenal Dhamma, ini buah pikir yang muncul yang tentang sesuatu yang saya tidak setuju, saya tidak sepakati, saya tidak suka, saya tidak maui, itu saya putar begitu lama sampai bikin skenario. Kalau itu ditulis jadi skrip itu bisa berlembar-lembar. Terus dulu itu nggak sadar kalau itu kena fisik. Tapi setelah tahu Dhamma, ada sinyal yang dikirim oleh pikiran yang merespon terhadap segala sesuatu, baik itu loba, dosa, moha. Itu ada indikator di tubuh. Kalau dulu kan cuma bayangnya sibuk di pikiran. Ini saya ngembangin, saya nggak suka dia, saya akan responnya nanti ketemu dia seperti ini. Saya nggak suka ini. Pokoknya semua di buah pikir. Ketika lewat pemahaman, ada sinyal juga di tubuh. Udah mulai. Nah, ketika kesadaran itu ditambah lewat kesadaran terhadap fisik, saya bilang tadi yang saya bilang jurus nggak mau rugi. Aduh, kok nggak enak ya ternyata ya. Nggak sempat mikirin yang pihak-pihak di luar. Jadi ini aja udah nggak enak, kita mau hilangin nih. Ini mending saya damaikan dulu dah diri saya. Nah, saya pikir bisa jadi sebelum kita sempurna dalam praktek, kalau yang sempurna baru masuk aja udah ketutup tuh. Nggak sempat kita, ini saya nggak izinkan dia masuk. Tapi kadang-kadang kan kita tiba-tiba udah diintrusi aja, masuk aja. Nah, saya pikir, nggak tahu, bulan ini mungkin udah di tahap, hampir udah cegah. Kalau saya udah sempat masuk nih. Saya kira itu semua. Itu terjadi pada semua orang yang belum mencapai tingkat Sotapanna. Gitu jadi kita tetap kemasukan. Gitu ya. Cuman seberapa masuknya ini, dalamnya seberapa dan lamanya seberapa. Tapi tetap kita masuk. Kalau enggak, tetap masih ada kebobolan. Iyalah, namanya juga soto panas, bukan Sotapanna. Sotapanna tingkat kesucian pertama. Keren banget ya. Soto panas masih ya. Lihat apa-apa responnya bisa keren banget. Kalau kita nih masih kebobolan, saya pribadi. Nah, saya balik ke Bu Nini. Ini yang pemahaman kemudian praktek yang selama ini dilakukan untuk menjaga awareness ini atau kesadaran yang saya kemasukan ini yang seperti apa sih Bu? Pertanyaan Pak Adi ini itu mengarah ke pelajaran kedua yang saya pelajari dari Mbak Lani, yaitu let go. Let go itu kalau saya ula-alik di pikiran dan hati saya itu ternyata seperti tidak berbatas. Karena apa? Saya harus let go tentang arta saya. Nah, itu abot loh. Abot banget loh. Karena apa? Karena saya itu dari kecil itu selalu juara. Dadi wong sing pinter ki rekoso. Mempertahankan itu. Nah, harus mempertahankan bahwa itu. Iya, bahwa aku tuh pinter. Aku bekerja itu separuh hidupku aku habiskan untuk bekerja sebagai ekspat. Kerja di lembaga-lembaga internasional. Nggak banyak kan? Nggak banyak. Jadi aku merasa, aku pintar. Aku lebih dari orang kebanyakan. Rekoso toh? Ketegangannya tinggi. Wah, ketegangannya tinggi. Aku mah terus. Iya. Nyerang ke mah. Karena apa? Ya tuntutan jelas lebih tinggi lah. Aku bersaing dengan bule-bule. Tuntutan mereka, standar mereka
super duper tinggi. Ngertinya apa-apa harus beres kan. It doesn't matter what you put at stake. I want you to finish to complete the mission. That's it. Period. Nah, itu. Nah, akhirnya pada satu titik saya disadarkan oleh ibu saya kan, antara memilih keluarga atau memilih karir sebagai ekspat. Jadi ekspat ini seneng banget loh. Kelayapan kemana-mana di berbagai misi ya kan, kenalannya orang-orang yang top-top kayak gitu. Wih, terbang sana ke sini, tinggal di hotel-hotel, gaji gede. Melihat dunia lah pokoknya. Wah, itu impian setiap orang kan. Enggak. enggak ya. Ya, tapi di satu sisi aku meninggalkan suamiku dengan 2 anak di rumah. Ibuku tanya, kalau anak-anakmu aku masih bisa ikut membantu mengawasi, merawat, mendidik. Ning nek bojomu aku ya ora iso ngrewangi bantu ngurusi bojomu. Mbok sudah sekarang kerja yang mayang-mayang di stop, kamu kerja di Jogja saja. Akhirnya jalan itu terbuka, tapi kok ya tetap lewat ibu. Ibu saya sakit hingga ke pundut. Ya sudah, saya mau tidak mau ya I sacrifice everything lah, in terms of career, in terms of kesenangan pribadi. Semuanya dikorbankan. Semua dikorbankan demi anak dan suami. Masih beruntung saya bisa bekerja jarak jauh dengan seorang profesor di Amerika sampai saat ini, dan itu sangat amat rewarding in so many ways ya. Jadi back to tadi, let go tadi. Saya harus bisa let go anything that happens to me. Termasuk let go bahwa aku sudah tidak ada gunanya aku tuh menunjukkan bahwa aku pintar, bahwa aku lebih dari yang lain. Enggak ono gunanya. Ternyata ya yang lebih pintar. Nah, ternyata ya itu. Saya bisa mendapatkan banyak hal dengan melepas, dengan mengikhlaskan. Kemudian aku belajar let go juga untuk kehilangan. Apa kehilangannya? Banyak. Dalam hal ini aku sering mengulang-ulang di pikiranku, kalau misalnya suamiku meninggal lebih dulu, aku mesti gimana? Aku let go-nya harus bagaimana? Kemudian kalau aku kehilangan anak, aku gimana? Kalau aku kehilangan saudara, dalam berbagai terminologis ya, bukan kok karena misalnya meninggal aja tuh, enggak, tapi benar-benar kehilangan in terms of relationship sekalipun dengan siapapun itu. Aku bisa enggak menerima? In the past itu sangat sulit bagi saya untuk ditinggalkan. Ditinggalkan sahabatku mengunjungi aku, mereka pulang ke Jakarta, aku nangis kok. Itu. Aku mengunjungi anakku ke Jakarta, aku pulang, sepanjang perjalanan di taksi aku nangis. Aku belum bisa let go. Anakku sudah saatnya mandiri, belum bisa. Gitu. Jadi memang goblok beneran ya. Sangat goblok. Sangat goblok. Dhamma itu gobloknya. Sangat goblok. Nah, sehingga Mbak Lani cerita tentang let go itu aku cuma bisa ndelongop, melongon, domblong gitu ya. Dan buat saya itu perlu bertahun-tahun untuk bisa memberi arti kepada let go, menerima, memahaminya dalam konteks keadaan saya, kemudian belajar untuk take actions. Jadi kalau misalnya saya kok digoblok-gobloki oleh siapapun, termasuk yang paling sering itu Mbak Lani, ya saya terima, saya lihat-lihat, pancen aku ki yo isih bodoh. Aku masih perlu banyak belajar. Kemudian digoblok-gobloki oleh kahanan, ya toh, kepinginnya menolong, tapi ternyata kok orang
Kuwi orang menolong, kuwi menjerumuskan gitu. Itu kan kita juga harus ya wis ya piye ya kita harus ndodo nek isih goblok, isih perlu belajar. Macam gitu. Jadi let go itu ternyata super duper sulit untuk tidak attached. Melekat. Ya, melekat. Itu sangat sulit. Luar biasa effort yang dibutuhkan untuk mengatasi kemelekatan itu. Kemelekatan yang paling susah kan kemelekatan terhadap apa yang disukai. Kayak apa yang disukai apapun itu, kemudian keakuan, kedirian, kesombongan, keinginan untuk selalu mendapatkan cuan dari setiap relasi yang kita bangun, ya kan? Nah, itu sungguh-sungguh apa ya? Awalnya itu sakit. Loh, biasanya kan apa-apa ya mestinya awake dhewe iki nek melakukan sesuatu ya harus ada reward misalnya kayak gitu. Nah, sekarang saya tuh di brainwash oleh Mbak Lani bahwa yo uang urip yo ora golek cuan lah yo. Ada saatnya kita itu nandur. Nah, macam gitu itu loh. Jadi ya gitu. Let go itu pelajaran kedua yang super duper bermanfaat. Sangat bermanfaat bagi saya untuk mengatasi kedodoran dan sering kecolongan itu. Kalau misalnya saya kecolongan suatu ketika kok masih marah sama suami misalnya. Lah ya wis, ya sing penting saya minta maaf dan ketika nanti ada mulai naik lagi, saya lebih baik menghindar aja dulu. Jangan deket dengan suami sehingga aku terhindar dari karma buruk macam-macam gitu tuh loh. Bu Susan, let go dari penjelasan Bun ini, Bu Susan melihatnya gimana? Ya sebetulnya begini, membiarkan segala sesuatu tidak seperti yang kita inginkan itu nggak gampang. Kalau Bu Nini itu kayaknya lebih sabar dari saya ya. Jadi kan Bu Nini itu bisa oke lah sudah terlanjur, lalu saya mencoba tenang dulu. Kan tadi kalau ada intrusion ya, udah terlanjur kayak nggak terima sama suami tadi contohnya, udah terlanjur marah kan. Lalu mencoba menenangkan diri dulu, lalu membiarkan ya kemarahan itu reda dulu, lalu membiarkan rasa bersalah itu ya muncul karena kan berarti saya masih bodoh nih. Ada yang membuat benteng atau pagar saya itu tadi tuh rembes gitu kan. Ya udahlah, berarti saya kan perlu minta maaf. Nah, kalau saya itu agak sulit melakukan seperti itu karena saya tuh lebih nggak sabaran dibandingkan Bu Nini gitu ya. Nah, sehingga apa yang saya lakukan itu belum bisa langsung let go, Pak. Untuk menuju let go, saya itu belajarnya itu dari ajaran Dhamma, lakukan hal sebaliknya. Karena saya bukan orang yang sabar. Contohnya, Bu? Ya, jadi misalnya kalau tentang pelit ya, saya ini kan orangnya pelit gitu. Nah, untuk tidak melekat pada uang gitu ya atau materi yang saya punya, itu saya nggak bisa let go kayak Bu Nini. Uang itu dicarinya kan gampang, satu. Yang kedua, saya ini kan nggak mungkin kekurangan, itu kan let go untuk lepas dari ya. Tapi aku raiso Pak nek gitu. Tetap ada reasoning lain. Ya tapi kan uang itu penting gitu. Jadi jatuhnya ke pelit. Nah, lalu saya tahu ajaran Dhamma, nek orang bodoh paling gampang itu ra usah mikir, lakukan sebaliknya dulu. Kamu ikhlas nggak ikhlas, memberi dulu, nggak usah dipikir. Pokoknya memberi itu nggak usah dipikir. Dan Bulani itu kalau saya hanya membaca ajaran Dhamma saya nggak paham. Nah, yang saya ingat dari Bulani adalah jangan nunggu 1 menit kemudian. Niatmu mesti berubah. Kamu begitu punya niatan untuk memberi,
dikit atau banyak keluarkan. Tapi kalau enggak nanti, wah tapi kan Bu Nini ki jane sugih. Jadi kenapa saya harus memberi ke Bu Nini? Nanti yang saya niatnya memberi Bu Nini 5 juta bisa kurang 4. Malah nanti disumbang 5 juta. Betul. 15 menit kemudian mungkin sudah jadi 1 juta, ya kan? 20 menit kemudian mungkin saya mikir, jadi Bu Nini itu wangune ngenai aku lah, malah serakahnya tuh muncul gitu. Nah, itu yang menurut saya tuh nggak bisa langsung let go karena saya tuh satu bukan orang yang sabar, kedua saya itu pinter cari alasan untuk melekati. Nah itu problemnya kan saya itu Pak. Nah sehingga kalau saya jadi murid itu belajarnya itu harus stepnya lebih dari Bu Nini, ya toh. Harus pakai ini dulu supaya bisa let go. Dan itu yang saya alami Pak. Ketika saya itu banyak memberi tanpa mikir ya. Tapi pertama ya pakai menyesal loh. Setelah diberi kok aku tadi ngasih segitu ya. Harusnya kan saya bisa itu masih Pak. Itu overthinkingnya tuh kepelitannya itu masih. Nah lama-lama yang terjadi itu penyesalannya berkurang. Tapi masih ya. Nah lama-lama saya itu sampai tidak pernah merasa menyesal ketika mengeluarkan uang, bahkan ketika uang itu sebetulnya nggak perlu saya keluarkan. Jadi spontannya udah ketika itu spontan, jadi spontan udah nggak ada dan keberatan. Ketika sebetulnya saya merasa bodoh, kenapa saya mengeluarkan uang itu pun nggak saya sesali. Sampai bisa level di situ. Itu tapi mulainya saya itu kan dari tadi cerita saya itu ya harus konkret dulu toh Pak. Ya nek orang bodoh tuh kan nggak bisa abstraksi, konkret. Kebakaran akan rasa marah tuh ya fisik dulu. Sekarang ini juga skill dulu. Baru itu nanti ke wisdom gitu. Dan ini nggak gampang loh Pak. Dari skill ininya tuh berontak loh. Main saya tuh berontak. Dan yang paling berat itu sesudah memberikan. Bukan perilaku memberikannya. Penyesalan, wah pokoknya tuh nek orang pelit itu penyesalannya tuh mengerikan. Itu saya kira. Jadi menurut saya let go-nya Bu Nini itu lebih apa ya? Di Bu Nini itu lebih matang ya menurut saya. Jadi let go-nya caranya beda dengan saya. Nah, saya tuh hanya mau memberi contoh ke Bapak Ibu sekalian. Contohlah saya yang bodoh ini, sehingga strategi orang bodoh itu bisa digunakan kalau kita merasa ya sulit lah kayak Bu Nini let go karena Bu Nini lebih matang. Ya contohlah saya aja yang nggak matang. Supaya dulu ya. Betul. Ya. Supaya kita bisa let go ke level yang lebih tinggi. Saya kira itu Pak. Bulan. Demikianlah Ibu Bapak Saudara-saudara bincang-bincang kami berempat tentang sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi saya kira akan sangat bermanfaat kalau masing-masing dari kita melihat ke dalam diri masing-masing. Aku juga gitu loh. Cuman dalam hal ini itu nggak persis sama dengan apa yang dikatakan Bu Susan dan Bu Nini dan juga Pak Adi. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini memberikan satu benih yang memunculkan investigasi. Kita menyelidiki apa saja yang ada di dalam pikiran yang harus kita bersihkan agar pikiran menjadi celing, kita menemukan permata di dalam kebijaksanaan. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu.